Bagaimana cara membuktikan bahwa ucapan Habib Bahar bin Smith itu bohong, tidak ada cabut kuku, tidak ada maaf yang tadi bakar? Bagaimana cara membuktikannya bahwa Habib Bahar itu bohong? Cara pembuktiannya gimana? 6 pengawal beliau, 6 laskar beliau dibunuh, dibantai, dicopot kukunya, dicopot kukunya, dicopot kukunya. Yang mesti kita pertanyakan itu adalah kepada Bahar. Persidangan belum selesai, fakta-fakta itu tidak terungkap di pengadilan, lalu dia dari mana mendapatkan itu? Itu yang pertanyaan yang harus diberikan. Jadi gini, jangan ke saya. Bahar Smith ditetapkan sebagai tersangka kasus penyebaran berita bohong oleh penyidik dari Polda Jawa Barat. Usai melakukan gelar perkara dan memeriksa 52 orang saksi, polisi menetapkan Bahar bin Smith sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyebaran berita bohong. Barusan Bang Islah kan mengatakan itu menebarkan kabar bohong. Nah, kalau saya sih setuju banget ini dibawa ke pengadilan, lalu dibuktikan Habib Bahar bohong apa tidak, dengan cara bagaimana tuh, kan mayatnya udah dikubur, gimana tuh mestinya? Loh, apa mesti diotopsi bagaimana kira-kira? Begini Pak Haikal, mungkin orang di dalam hukum persidangan semua fakta-fakta itu sudah seharusnya terungkap, mulai dari forensik dan sebagainya. Yang harus Anda pertanyakan adalah, tanyakan kepada Bahar bin Smith, dari mana dia dapat informasi itu. Sementara dalam berkas-berkas penyidikan, BAP dan sebagainya, itu tidak ada pembakaran alat kelamin, pencabutan kuku dan sebagainya. Kita ini sudah terbiasa membeli rumor-rumor yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jangan dikit-dikit melaporkan, terus diproses. Nggak boleh Anda bilang ente jangan asal lapor. Hak dia untuk lapor. Nanti yang pusing itu bukan ente, yang pusing itu pengadilan, jaksa. Itu memang tugas pengadilan. Anda nggak paham itu kalau begitu. 6 pengawal beliau, 6 laskar beliau dibunuh, disiksa, dicopot kukunya, dikuliti, kemaluannya dibakar, mereka dibikin seperti binatang, saudara-saudara. Dan inilah yang dijejalkan kepada umat kita. Kebohongan dan agitasi itu membuat kita menjadi dalam bahaya. Beragama ini bukan hanya kita peluk hari ini, Pak. Kita peluk hingga ke hari kiamat nanti. Kalau seperti ini jadinya, orang kemudian antipati terhadap agama dan agama tidak punya daya tariknya. Ini yang saya pikirkan, bukan hanya persoalan cenceremen hukum ini. Siap bangkit, siap bangkit kembali, siap berjuang, siap berjuang, siap berjuang, siap melawan kezaliman, siap melawan kemungkaran. Ada ketentuannya kok. Tindak pidana yang mana yang boleh restoratif justice? Nggak semua tindak pidana boleh restoratif justice. Dibaca lagi lah, dibaca lagi. Kepolisian resmi menetapkan Bahar bin Smith menjadi tersangka pada Senin 3 Januari malam, bukan karena ujaran kebencian yang belakangan ramai di media sosial. Bahar bin Smith ditangkap atas kasus berita bohong atau hoax. Dalam konferensi pers, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar, Kombes Pol Arif Rahman mengatakan, Bahar bin Smith resmi menjadi tersangka atas kasus berita bohong tersebut dalam ceramahnya di Marga Asih dan dianggap sengaja menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat. Adapun kronologi singkat adalah sebagai berikut. Berawal dari adanya laporan dari saudara TNA tentang kegiatan ceramah saudara BS pada tanggal 11 Desember 2021 di Marga Asih, Kabupaten Bandung, berkaitan dengan ucapan saudara BS saat ceramah yang mengandung berita bohong. Enggak, saya setuju dengan apapun yang Pak Islah sampaikan. Yang sekarang kita lagi bahas ini adalah Habib Bahar dituduh bohong, ya kan? Habib Bahar dituduh bohong. Habib Baharnya ini nggak bisa kita tanya nih, karena lagi di dalam. Ya. Yang saya bisa tanya ini Pak Islah, gitu. Maksudnya nanya ke saya apanya? Kan tadi dituduh Habib Bahar ini melakukan kebohongan. Begini logika hukumnya, Pak Haikal. Ketika Bahar bin Smith ini tersangkakan, berarti dia tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia omongkan. Kalau gitu masuk ke pengadilan. Loh, yang dia tersangka seharusnya masuk ke pengadilan. Ya, ntar gini, Bang Egy, ini kan saya mau nanya nih orang hukum saya mau nanya. Ya. Begitu di peradilan nanti, bagaimana cara membuktikan? Itu aja yang saya tanya, nggak usah ribet kemana-mana. Yang kemudian diupload oleh saudara TR ke dalam akun YouTube dan selanjutnya disebarkan atau ditransmisikan sehingga viral di media sosial.
itulah yang menjadi pokok perkara pidana yang sedang disidik oleh Polda Jawa Barat. Apa yang beliau katakan setuju banget. Agama harus menjadi daya tarik yang khusus. Jangan ada caci maki lagi. Ya Jangan kan? ada lagi caci maki. Setuju, cakep. Kenapa kalau saya tidak Jokowi mau ditangkap saya? Jokowi bangsa, tangkap saya presiden. Kenapa saya ini Megawati? Kalau mau tangkap saya, Megawati bangsa, tangkap saya. Sebelumnya, pemirsa, penceramah Bahar bin Smith dijadikan tersangka dan ditahan di Polda Jawa Barat Senin lalu. Bahar terseret kasus ujaran kebencian terkait ceramahnya yang dinilai menyerang Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman. Mana Jenderal Baleho, mana yang kemarin nurun Balehonya Habib Rizik? Yang bubarkan, yang ngomong bubarkan saja FPI. Kok nggak kelihatan di Semeru, ha? Mana? Nah sekarang yang saya tanya ini bukan itu. Itu kita sepakat. Itu kita sepakat. Yang kita mau nanya nih, Habib Bahar itu udah bohong. Bagaimana cara membuktikan? Oh ternyata Habib Bahar bohong. Oh ternyata Habib Bahar nggak bohong. Orangnya udah meninggal dan udah dikubur. Gimana ceritanya, Habib? Polda Metro Jaya memeriksa Haikal Hasan terkait kasus pencatutan nama Nabi Muhammad yang ia sebut bertemu dengannya dalam mimpi. Demi Allah di kubur ini, demi Allah di waktu hujan ini, tiba-tiba nggak lama Rasulullah datang. Ketika ditanya soal pernyataannya terkait mimpi bertemu Rasulullah, Haikal menyatakan hanya berniat menghibur keluarga anggota FPI. Demi Allah saya mendengar langsung Rasulullah berkata demikian di telinga saya. Sambil megang tangan Umar, sambil megang tangan Salman. Meninggal karena kecelakaan. Boleh nggak kita hibur? Udah, jangan nangis, gitu kan? Gitu kan? Mudah-mudahan anak lo masuk surga. Ya gitu doang. Bukan pernyataan menghibur orang. Bukan pernyataan menghibur orang. Bahar bin Smith menyebarkan kebencian itu adalah hal yang benar. Bahar bin Smith menyebarkan kebencian itu adalah hal yang benar. Bahar bin Smith ini mengatakan bahwa ke-6 Laskar FPI yang tertembak sebelumnya dianiaya, dicabut kukunya dan sebagainya dan sebagainya. Saya bisa membuktikan bahwa itu bohong. Saya bisa membuktikan bahwa itu bohong. 6 pengawal beliau, 6 laskar beliau dibunuh, dibantai, disiksa, dicopot kukunya, dibantai, dikuliti, kemaluannya dibakar, mereka dibikin seperti binatang, saudara-saudara. Dibuka persidangan, ini fakta persidangan. Kami memeriksa ahli forensik yang memeriksa mayat dari ke-6 orang ini. Kebetulan pertanyaan dari anak saya. Dan saya di sebelahnya, saya mencatat tuh pertanyaan ini. Anak saya Dr. Ragahdo Yosodiningrat. Pertanyaan dia kepada ahli, saudara ahli, tadi saudara menyebutkan menemukan ada luka tembak yang menyebabkan kematian. Selain luka tembak, apakah saudara juga menemukan ada luka bakar? Tidak. Apakah saudara juga melihat ada luka lain seperti misalnya lebam? Tidak. Apakah saudara juga melihat ada kukunya dicabut? Tidak. Semua kuku utuh, saudara ahli? Ya. Semua ahli forensik yang memeriksa mayat itu memberikan jawaban seperti itu. Lantas informasi yang diberikan saudara Bahar bin Smith itu, apakah itu tidak palsu? Apakah itu tidak palsu? Itu jawabannya. Bahar bin Smith menyebarkan kebencian kepada kezaliman, menyebarkan kebencian kepada ketidakadilan, menyebarkan kebencian kepada kemungkaran, kepada maksiat, kepada mungkarat, kepada dolalat, kepada sayyiat. Sehingga kalau ada orang yang merasa, berarti dia pelaku kezaliman, pelaku ketidakadilan. Kaitan Habib Bahar ini, kesalahannya itu di mana? Dia menyatakan adanya dugaan tanda-tanda penyiksaan atau penganiayaan. Saya menjawab pertanyaan dia, di mana letak salahnya Bahar Smith? Di situ salahnya. Seperti saya uraikan tadi, jelaskan. Nggak usah berteori-teori yang lain, kita juga ahli hukum semua kok. Siap hancur, siap mati, siap dibinasa, siap binasa. Berarti di penjara gimana? Di penjara gimana? Siap. Di penjara. Di penjara. Di penjara. Di penjara. Diracun. Ditangkap. Dibunuh. Siap mati. Siap hancur. Siap binasa. Nah, sebelum si Smith ini masuk, si Bahar masuk ke ruang pemeriksaan,
Memprovokasi dulu di luar. Berarti saya telah ditahan, berarti saya telah dipenjara. Maka wahai rakyat, wahai bangsa, wahai Indonesiaku, wahai rakyatku, wahai bangsaku, khususnya umat Islam. Umat Islam yang mana yang diajak? Umat Islam yang mana yang diajak? Sebelum menjalani pemeriksaan, ia sempat mengucapkan sumpah serapah kepada awak media. Jikalau nanti, andaikan jikalau saya masuk diperiksa, saya tidak keluar lagi, berarti saya telah ditahan, berarti saya telah dipenjara. Jangan pernah tunduk kepada kezaliman, dari manapun datangnya kezaliman. Yang mana yang dikatakan kezaliman? Yang mana yang dikatakan kezaliman? Ini adalah bentuk bahwasanya keadilan dan demokrasi sudah mati di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Kriminalisasi perbuatan pidana murni kok.